NIM untuk mahasiswa FKUI. Ya Ustadz, bagaimana kalau misalnya kita mulai sekarang? Apa sudah siap? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada kajian KISIS pada sore hari ini. Dan langsung saja pada kajian kali ini akan menceritakan tentang sirah berjudul tentang sirah Zubair bin Awam yang akan dibawakan oleh Sulaiman Rashid ST. Oke, untuk menyingkat waktu, kami persilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Ikhwah fiddin wa fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Insyaallah ta'ala di kesempatan sore hari ini kita akan mengupas salah satu profil dari As-Sabiqun al-Awwalun, dari 10 orang yang dijamin masuk surga, 5 sahabat yang masuk Islam lewat tangannya Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Az-Zubair ibnul Awwam. Az-Zubair ibnul Awwam. Baik. Nanti di kisah kita ini, di kisah Zubair bin Awwam ini, kita akan menyadari betul betapa besarnya peran seorang ibu dalam hal pendidikan anak. Baik itu pendidikan secara keilmuan, kealiman, adab, kedisiplinan, keberanian, dan seterusnya. Disitulah nanti kita ada mungkin sebahagian sepertiga waktu kita akan menceritakan dulu Sofiyahnya. Sofiyah binti Abdul Muttalib, ibu dari Zubair bin Awwam. Kenapa Zubair bin Awwam menjadi kesatria Hawari, penjaga Nabi? Ternyata itu adalah hasil didikan dari ibunya. Ya, Zubair bin Awwam radhiyallahu anhu. Silahkan bagi rekan yang ada makalahnya, ya, makalahnya bisa dibuka di laptop, kemudian HP-nya bisa untuk nonton biar jelas, atau sekaligus nggak apa-apa. Ya. Kita mulai dari nasabnya. Zubair bin Awwam adalah keponakan dari ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Nah, ibunda Khadijah itu keponakannya siapa? Zubair bin Awwam. Dari sisi mana Ustaz nasabnya? Nah, coba di situ ya. Zubair bin Awwam adalah adik dari Khadijah. Awam, bapaknya Zubair, adalah adik dari Khadijah. Nah, jadi Zubair bin Awwam bin Khuwailid. Zubair bin Awwam bin Khuwailid. Sementara Khadijah binti Khuwailid. Berarti dari sisi istri Nabi itu Khadijah, Zubair ini adalah keponakannya Nabi. Ini kalau nasab dari sisi Khadijah, Zubair adalah keponakannya Nabi. Tapi kalau dari sisi Nabi sendiri, siapakah Zubair ini? Nah, Zubair ini kan anak dari Sofiyah binti Abdul Muttalib. Anak dari Sofiyah binti Abdul Muttalib, adik dari Abdullah. Adik dari Abdullah. Yang artinya, dari sisi Nabi sendiri, Zubair adalah sepupu. Jadi saya ulangi, dari sisi Khadijah, Zubair adalah keponakan. Khadijah sekaligus keponakan Nabi. Tapi dari sisi pribadi Nabi sendiri, Zubair ini adalah sepupunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa sebab? Nah, Muhammad punya ibu Aminah, punya ayah Abdullah. Abdullah bin Abdul Muttalib. Sementara ibunya Zubair adalah Sofiyah binti Abdul
Muthalib. Ini uniknya orang Arab ya. Satu sisi keponakan, satu sisi adalah sepupu. Nah, karena apa? Karena mereka biasanya nikah nggak jauh-jauh. Ya, sepupu, nggak jauh-jauh. Kenapa? Pertama, menjaga kemuliaan nasab. Yang kedua, ya memang adatnya seperti itu. Ya. Nah, ini tentang nasabnya. Ya, dari sisi istri Zubair adalah keponakan, namun dari sisi beliau sendiri, dari sisi Nabi sendiri Zubair adalah sepupu beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagian yang kedua, didikan militer oleh ibunya. Ya, didikan militer oleh ibunya. Saya katakan tadi, di antara poin penting keberhasilan pendidikan anak adalah peran ibu. Bahkan peran ibu adalah faktor terbesar pembentukan anak setelah izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka nanti mbak-mbak yang menyimak kajian ini, ya, akhwati fillah, azanallahu wa iyyak, nanti enggak usah minder, ya, enggak usah minder. Udah kuliah di UII. Di UII kuliahnya mahal apa murah ya? Kuliah di UII mahal-mahal. Kemudian jurusannya juga jurusan yang harus keluar biaya mahal. Lah kok cuman tugasnya mendidik anak? Ya, atau Anda disindir-sindir oleh kawan-kawan. Lah, kamu jadi ibu rumah tangga saja. Ya, kamu jadi di rumah saja. Maka kita katakan, betul. Dan mengapa? Pendidikan saya yang tinggi, ilmu saya yang banyak, itu untuk saya curahkan kepada anak saya. Masak esket atau DR ya, dokter, jadi babysitter anak, maka kita katakan, karena anak saya anak spesial. Anaknya spesial. Karena spesialnya dia, yang jaga dia harus lulusan S1. Enggak sebagaimana kebanyakan anak diurus oleh babysitter yang tidak lulus SD. Di antara kiat-kiat musuh Islam untuk menghancurkan generasi Islam adalah menjauhkan para wanita dari rumah. Ya, menjauhkan para wanitanya dari rumah, menjauhkan muslimah dari rumah. Sehingga terkesan kalau ada muslimah rumahan ini kolot. Ya, tidak usah minder. Buktinya Zubair bin Awam, nama yang disebut-sebut dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang hidup tapi sudah masuk surga, hasil didikan oleh ibunya. Hasil didikan oleh ibunya. Makanya ada pepatah Arab mengatakan apa? Singa jantan hanya akan terlahir dari induk singa yang gagah. Ya, singa jantan artinya singa yang taru, yang gagah, yang ulet, yang tangguh, hanya terlahir dari sepasang induk singa yang tangguh pula. Salah satunya siapa? Sisi ibu, betinanya. Ya, bibit unggul. Emang gimana sih cara Safiyah mendidik Zubair sehingga menjadi pengawal pribadinya Rasulullah SAW? Di antaranya, pertama, bisa dibaca di situ ya, sang ibu biasa melatih Zubair untuk mengerjakan sendiri keperluan pribadi anaknya. Jadi terbiasa apa? Mengurus keperluan pribadi. Jadi ibunya nggak jadi pembantu di rumah. Maka di antara trik, ya, lihat bagaimana nanti supaya seorang anak itu mandiri di masa mendatang, ya, dari kecil itu sudah dididik. Tahapannya bagaimana? 5 tahun ke bawah itu sudah bisa dilatih untuk menaruh piring kotornya ke belakang, menaruh pakaian kotornya ke belakang, ya, kemudian merapikan mainannya, merapikan ikut membantu ibu merapikan selimut tidurnya, menata bantal gulingnya. Nah, ini 5 tahun ke bawah sudah mulai dilatih. Kemudian mulai menginjak
5-7 tahun sudah mulai dilatih untuk mencuci piring. Ya meskipun nggak bersih-bersih banget, tapi apa namanya, ada unsur tanggung jawab dia. Jadi nanti ketika Anda punya anak, jangan cuma beliin jajanan yang enak, ya, pancake atau apa, tapi ada unsur tanggung jawab yang diberikan kepada dia. Nah, ini bunda atau ayah belikan apa namanya, misalnya es krim, ya. Nah nanti ini es krim taruh di mangkok, es krim yang sendok gini ya, kotak. Selesai makan es krim, mangkok dan sendoknya kamu bawa ke belakang dan cuci sendiri. Saya yakin namanya anak kecil, ya, main air itu suka. Sangat jarang saya temui ada anak kecil nggak suka main air. Nah, kenapa nggak dimanfaatkan kesukaan anak kecil bermain air ini untuk melatih dia mencuci apa? Alat makannya sendiri. Meskipun Anda punya pembantu. Kenapa? Karena tidak ada yang menjamin di masa mendatang Anda masih kokoh ekonominya. Atau di masa mendatang anak Anda menjadi anak orang kaya. Sehingga bisa membayar beberapa pembantu. Yang jelas di masa mendatang kita tuh miskin, itu yang jelas. Ada kemungkinan kaya, yang jelasnya miskin. Maka dilatih. Anak untuk apa? Mandiri. Ustaz, kami sudah mahasiswa. Nah, sudah mahasiswa, berlatih mandiri. Ya, nyuci, ya kadang di laundry untuk melarisi laundry nggak apa-apa. Tapi kalau setiap hari di laundry, setiap kali di laundry, tangannya halus. Apalagi cowok kok tangannya halus. Nggak pernah nyuci, nggak pernah ngulek sambel, nggak pernah bongkar busi motor. Kapalan-kapalan dikit nggak apa-apa lah cowok. Demikian pula dengan wanita. Makanya Islam mengajarkan kepada para lelaki untuk meminang wanita itu dua yang dilihat, wajah sama tangan. Wajah untuk melihat kecantikan. Tangan untuk melihat dua hal, kesuburan dan kerajinan. Kesuburan dan kerajinan. Kesuburan, non katanya dari putih-putih di kuku ini. Atau kesuburan dalam tanda kutip untuk melihat badannya. Gemuk atau kurus ya. Kalau jarinya jempol semua, berarti kan gemuk. Ya. Kalau jarinya kelingking semua, terlalu kurus. Nah, cari yang sedang-sedang. Lihat juga tangannya ini tangannya mulus. Wah, ini nggak ngapa-ngapain di rumah. Tapi tetap ada pertanyaan, nggak mesti nggak langsung ada vonis ya. Tapi itu jadi pertimbangan. Ya, nah, jadi apa namanya, berlatih mandiri. Ya, nyuci sendiri, masak beberapa benda lah, karena ini bermanfaat di masa mendatang. Nanti ketika Anda menikah, oh, Masya Allah, skill-skill seperti ini sangat bermanfaat. Skill survive, skill bertahan hidup, skill kemandirian ini sangat dibutuhkan ketika Anda sudah menikah. Maka sebelum itu tiba masanya, latihnya mulai dari apa? Sekarang. Ya. Jadi ini cara pertama ibunya Zubair, Sofiyah, untuk mendidik Zubair menjadi lelaki sejati, yaitu terbiasa mengurus keperluan pribadi. Dan saya yakin, seorang istri bakal suka dan senang kalau suaminya ini nggak bikin repot. Karena jujur saja, ya banyak istri itu akhirnya nggak sempat berdandan, nggak sempat ngurus badannya. Kenapa? Udah capek ngurus anak, mungkin masih punya orang tua atau mertua, ya ngurus rumah, pekerjaan 24 jam nonstop, tambah lagi ngurus bayi tua suaminya, semua diurus dari mulai jam bangun tidurnya, kopinya, pakaian yang mau dicuci, tas kantornya, mobilnya yang butuh dibersihkan, motor yang butuh dibersihkan, semua dikerjakan. Ya ini, ya gimana ya, kasihanlah istri. Aisyah berkata, Rasulullah SAW biasa apa? Menjahit bajunya sendiri dan sendalnya yang putus. Nabi memberikan contoh terbaik bagaimana menjadi the real gentleman. Menjadi lelaki sejati, menjadi suami sejati, menjadi ayah sejati. Bukan ayah yang punya otot six pack, ya tricepnya keluar semua. Bukan. Mungkin Anda, wahai para akhwat, hari ini Anda menilai kegantengan seorang laki-laki.
Yang Anda impi-impi adalah laki-laki yang badannya bagus, wajahnya ganteng. Tapi ketika nanti Anda sudah menikah, Anda akan sadar yang paling Anda butuhkan adalah laki-laki yang memiliki ilmu agama, yang berakhlak mulia dan sadar dengan pekerjaan rumah tangga. Baik. Kemudian yang kedua, ibunya sering membawa Zubair ibnu Awam di tengah malam untuk buang hajat. Ini kalau zaman dulu kan toilet di luar ya. Toilet kan di luar, bukan di dalam. Dalam artian di luar itu harus di balik pohon-pohon semak-semak. Ya, belum ada septic tank kayak zaman sekarang. Nah, ibunya ini membawa Zubair yang masih kecil di tengah kegelapan malam kota Mekah. Belum ada penerangan. Kemudian di tengah-tengah itu gurun, hutan. Kemudian masih banyak binatang-binatang buas, binatang-binatang berbisa, belantara. Maka awal-awal ketika Zubair itu diajak untuk apa? Diajak untuk keluar malam. Ya biasa anak kecil lah kan. Ya, Zubair dia takut. Dibawa penerangan satu, ya. Ibunya mau lepas tangan anaknya, Zubair kecil takut. Ini masih anak usia 6 tahun. 4 sampai 6 tahun. Jadi mulai dilatih itu usia 4 tahun. Bahkan dari kecil sudah dilatih nih anak. Ketika mau dilepas tangannya oleh ibunya, Zubair ya takut lah ya. Bu, jangan tinggal dong. Kalau bahasa kitanya begitu. Apa kata ibunya? Kenapa? Apa yang kau takutkan? Zubair kata, ini gelap. Kata ibunya, apa yang kau takutkan dari gelap? Dia bukanlah makhluk. Hanya tidak ada cahaya saja. Nih, ibu kasih kamu penerangan. Pegang ini, ibu mau ke sana buang hajat, ibu akan bisa memantau dirimu dari sana. Jangan takut. Ini dilatih. Maka ini peran seorang ibu ya. Nah, kalau ibunya saja gampang takut dengan gelap, mau gimana punya anak laki-laki yang tangguh. Mati listrik, ibunya dulu yang jerit, ya anaknya itu 4 lah. Ya, beranikan diri. Agar apa? Agar anak mencontoh. Nah, kemudian sang ibu, sebenarnya saya harus menyisipkan sedikit kisahnya Sofia agar dapat gambaran kita. Wajarlah lahir seorang Zubair karena ibunya yang demikian tangguh. Sofiyah binti Abdul Muttalib, ibu dari Zubair bin Awam. Siapakah Sofiyah? Sofiyah adalah adik dari Hamzah, kakak dari Hamzah, ya, mohon maaf. Sofiyah adalah kakak dari Hamzah, kakaknya Ja'far, adik dari Abdullah. Ya, Sofiyah adalah adik dari Abdullah, kakaknya Ja'far bin Abdul Muttalib dan Hamzah bin Abdul Muttalib. Masya Allah. Sang kakak itu Sofiyah. Dia terobsesi dengan Hamzah, adiknya sendiri. Dalam arti, anakku harus jago sebagaimana jagonya Hamzah. Anakku harus tangguh sebagaimana tangguhnya si Hamzah ini adik. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama, ya, Hamzah adalah satu di antara 2 jagoan Quraisy. Yang bisa menyaingi Hamzah hanya siapa? Umar bin Khattab. Meskipun dia sudah tua, ya, tapi fisiknya mantap. Hamzah kalau berburu binatang buruan itu sendiri ke hutan. Lainnya pakai tim 8 orang, 10 orang, dia nggak, dia sendiri. Ya, sendiri. Jaketnya aja itu dari kulit singa yang dia berhasil dapatkan. Maka Sofiyah terobsesi. Saya ingin anak saya seperti Hamzah. Hingga terlalu kerasnya Sofiyah mendidik anaknya Zubair ini, ya, sampai-sampai ada yang berkata kepada Sofiyah, "Ya Umay, qatalti ibnak." Oi, Mak, kalau bahasanya kita ya.
Woi, mati nanti anakmu itu. Wahai ibunda, apakah kau berencana untuk membunuh anakmu? Karena kerasnya sih, didikan militer oleh ibunya. Apa kata Sofia? Lam aqtul bunayya. Enggak, ya. Saya tak mungkinlah punya niatan untuk membunuh anak saya. Walakin, akan tetapi, saya sedang menyiapkan anak saya ini, saya sedang menyiapkan anak saya ini kelak di masa mendatang akan menjadi pasukan, bahkan pemimpin para pasukan. Sebagaimana pamannya Hamzah. Sebagaimana pamannya Hamzah. Namun, tentunya ibunya Sofiyah tidak hanya mengajarkan Zubair ketegasan, kemandirian, keberanian. Tidak. Ibunya paham betul. Jiwa manusia harus terisi dengan dua hal sekaligus. Kelembutan, ketegasan. Karena kalau cuma satu sisi, lembut saja, tanpa ada ketegasan, ini orang ditindas, dibully, dizalimi, dipersekusi. Tapi sebaliknya, kalau hanya diajarkan ketegasan saja tanpa kelembutan, maka orang ini cenderung kasar, temperamental, emosional. Maka pendidikan yang paling baik pada ruh seorang anak adalah menyatukan antara kelembutan dan ketegasan. Dan Sofiyah adalah salah satu guru terbaik masalah ini. Dan Sofiyah adalah salah satu guru-guru terbaik bagaimana menggabungkan kelemah lembutan dengan ketegasan dalam pendidikan anak. Maka sudah selayaknya seorang muslimah, calon ibu atau para ibu melazimi dan meneladani bagaimanakah Sofiyah mentarbiyatul abna. Kita Islam sudah agama yang sempurna. Tidak butuh dengan metode-metode parenting orang kafir. Orang kafir nggak butuh kita. Agama kita sudah sempurna. Contoh-contohnya sudah banyak. Teladannya berlimpah ruah. Kenapa kita mengambil teladan dari cara metode mendidik anak orang-orang kafir? Ya. Jadi, mari kita kembalikan patokan kita dalam mendidik anak sebagaimana Nabi, para sahabat, dan para sahabiyah mendidik anak-anak mereka. Bagaimanakah Sofiyah menanamkan kelembutan pada Zubair? Nah, itu jadi pertanyaan. Kalau ketegasan, keberanian, kemandirian, sudah Ustaz. Kalau yang kelembutan, bagaimanakah cara Sofiyah mengajarkan? Dikisahkan bahwasanya suatu hari terdapat perbincangan antara Hamzah, Sofiyah, dan sang anak Az-Zubair yang masih kecil banget waktu itu. Zubair masih usia setahun atau 2 tahunan. Sofiyah berkata kepada Hamzah, "Wahai Hamzah adikku, inilah pertama kalinya aku merasa gembira sedemikian rupa. Setelah peristiwa wafatnya suamiku Al-Awwam di Perang Fijar." Perang Fijar ini perang yang terjadi sebelum Nabi menikah. Yaitu, apa gembiranya Sofiyah? Yaitu gembiranya karena melihat Muhammad akhirnya menikah dengan Khadijah, kemudian lahir pula Qasim, anak laki-laki Nabi. Jadi apa kata Sofiyah? "Wahai Hamzah, inilah pertama kalinya aku merasa sedemikian gembira. Setelah aku berduka dengan kematian suamiku Al-Awwam di Perang Fijar, yaitu ketika melihat keponakanku Muhammad ini menikah dengan wanita idaman Quraisy, yaitu Khadijah, kemudian dari keduanya lahir pula anak laki-laki bernama Qasim." Lalu Hamzah berkata, "Semoga Tuhan pemilik Ka'bah senantiasa menjaga Muhammad, Khadijah, dan anaknya. Dan semoga dengan Muhammad menikahi Khadijah, Muhammad bisa melupakan kesulitan-kesulitan di masa kecil." Nah, jadi ini Hamzah mencandai ya. Hamzah mencandai siapa? Kakaknya. Karena Muhammad kan waktu kecil kan susah-susah ya, anak yatim piatu,
numpang tinggal sama kakeknya, akhirnya sama pamannya, ya, mengembangkan, akhirnya menikah dengan seorang janda yang cantik, soleha, dan kaya. Maka kata Hamzah, apa, mudah-mudahan mudah-mudahan Rabb pemilik Ka'bah menjaga Muhammad istri dan anaknya, dan mudah-mudahan dengan menikahnya Muhammad dengan Khadijah, Muhammad bisa melupakan masa lalunya yang sedih, masa lalunya yang sangat-sangat sulit. Nah, ini Hamzah mencandai Muhammad sekaligus Safiyah, sekaligus mencandai siapa? Zubair, karena Zubair kan ayahnya sudah meninggal, sama seperti Muhammad. Ya, dan Zubair bukan hanya orang kaya, sama seperti Muhammad. Maka Hamzah berkata kepada Zubair sambil tertawa, dan aku berharap kelak, wahai Zubair, engkau akan menjadi kesatria sebagaimana ayah. Nah, ini lihat bagaimana ketegasan seorang Hamzah, keberanian seorang Hamzah, kemandirian seorang Sofia. Namun tidak meluputkan mereka untuk mengajarkan kelemah lembutan kepada Az-Zubair itu dengan bercanda. Dengan mencandai Zubair kecil. Maka seorang pendidik yang ulung adalah terkadang dia menyisipkan kelembutan, terkadang menyisipkan ketegasan. Meskipun mayoritas pendidik itu adalah kelemah lembutan. Namun jangan melupakan ketegasan. Ya, orang tua kalau hanya lembah lembut saja tanpa ketegasan, ini anak lama-lama melunjak. Ya, lama-lama melunjak. Sebaliknya anak yang keras saja ini lama-lama anak menjadi penakut, ya, nggak berani mengambil keputusan karena takut disalah-salahkan. Jadi gabungkan dua hal ini, lemah lembut dan ketegasan kemandirian. Nah, yuk next. Nah, kemudian masalah berikutnya adalah, pembahasan berikutnya adalah Safiyah ini yang berhasil mendidik Zubair menjadi seorang prajurit tangguh. Karena Safiyah pun adalah seorang wanita yang tangguh. Safiyah pun adalah seorang wanita yang tangguh. Sebagai bukti, ketika di perang Uhud, sebagaimana kita pernah ceritakan dulu, bahwasanya perang Uhud, kaum muslimin dipukul mundur. Karena 40 pasukan pemanah berkhianat dengan perintah Nabi. Akhirnya Nabi terkepung, dan di sisi beliau hanya ada beberapa para sahabat, di antara Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Ketika kaum muslimin kocar-kacir dan hendak berlari meninggalkan Rasulullah SAW, berlari ke belakang, dan pasukan perang kan yang bagian belakang ini wanita dalam hal untuk merawat tentara-tentara yang prajurit-prajurit yang terluka, berikan minum dan seterusnya. Maka ketika prajurit muslimin mundur, Safiyah berdiri. Ya, dari tendanya Safiyah berdiri. Ini emak-emak loh ya. Bahkan sudah nenek-nenek. Nenek-nenek, bukan emak-emak, nenek-nenek. Berdiri dengan tombak, kemudian mengambil pasir di tangan kanannya, tombak di tangan kiri. Lalu pasir tadi dia lemparkan ke arah pasukan muslimin yang mau lari, yang mau meninggalkan Rasulullah SAW. Dilempar. Nah, jangan coba-coba kalian lari, katanya Safiyah. Sepenakutkah itukah kalian? Bagaimana mungkin kalian meninggalkan kekasih Nabi SAW? Akhirnya mereka tidak jadi mundur jauh, ya, walaupun sempat kocak-kacir tapi tidak jadi mundur jauh. Ini di perang Uhud. Perang Khandaq lebih dahsyat lagi, ya, perang Khandaq lebih dahsyat lagi. Dikisahkan bahwasanya perang Khandaq ketika 10.000, inilah
perang besar terakhir antara kaum muslimin dengan orang-orang Quraisy. Artinya di perang ini, perang Khandaq atau Ahzab ini, orang Quraisy mengerahkan seluruh kekuatan yang mereka miliki. Yang artinya kalau menang, menang sekalian, kalau kalah, ini kalah sekalian. Dari depan 10.000 kaum Quraisy dan sekutunya. Sementara dari belakang orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Qainuqa, Bani Nadir sudah terusir ke Khaybar. Sisa sisa orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Yang benar, mereka berkhianat melanggar perjanjian. Akhirnya Nabi mengeksekusi mereka semua yang laki dewasa. Jumlah 600 laki dewasa dieksekusi karena berkhianat. Nah, Safiyah paham betul ini. Laki-laki kan semuanya keluar nih, menggali parit. Hampir 3.000 laki-laki keluar menggali parit. Yang tersisa di benteng-benteng Madinah adalah anak-anak, wanita, dan laki-laki yang sudah sepuh. Dan bentengnya waktu itu dijaga oleh seorang laki-laki tapi penyair, Hasan. Dia bukan prajurit, penyair. Nih, kamu jaga benteng ini. Safiyah yang was-was dengan keselamatan muslimah-muslimah yang lain. Dia memantau terus. Matanya tidak lepas dari penjuru-penjuru benteng. Mengamati ada orang-orang Yahudi yang berani mendatangi benteng tersebut. Dan perkiraan Safiyah tepat. Pembesar-pembesar Yahudi yang melihat laki-laki kaum muslimin keluar nyaris semuanya menggali parit, maka bagi mereka ini kesempatan emas untuk menyerang Muhammad dari belakang. Namun, sebagaimana kita bersama, Yahudi ini adalah bangsa paling pengecut. Tidak ada ras manusia yang paling pengecut kecuali bangsa Yahudi. Namun mereka yang penakut nih. Tidak pernah itu, mereka sejarahnya itu langsung perang face to face dengan kaum muslimin, nggak pernah. Paling mereka perang bersembunyi di balik benteng. Maka ketika mereka mau masuk benteng kaum muslimin, mereka juga takut. Akhirnya apa? Mereka mengundi siapa 10 orang yang ditugaskan untuk memantau. Ini aja masih pakai undian, karena takut. Diundilah 10 orang. Dapat, 10 orang inilah yang ditugaskan untuk memata-matai benteng tersebut. Begitu sampai di benteng, 10 orang ini pun masih bingung siapa di antara mereka yang mau masuk. Coba, penakutnya. Lagi-lagi tidak ada yang berani. Akhirnya mereka melakukan pengundian lagi. Ya, Om Timpa, lagi juga berat, sweet, gimana ceritanya? Terpilih satu orang yang paling celaka. Sial banget dia ini. Terpilihlah dia, ya, dia pun agak-agak ragu mau masuk, tapi karena sudah terpilih, bagaimana lagi? Dia masuk ke benteng tadi, mengendap-endap. Safiyah melihat. Lalu Safiyah berkata kepada Hasan, "Wahai Hasan, wahai penyair Rasulullah, ada apa wahai bibi? Itu di atas ada mata-mata Yahudi masuk. Kau bunuhlah." Katanya si Hasan, "Waduh, saya ini penyair. Saya bukan prajurit, nggak terlatih untuk main pedang, tapi terlatih untuk bersyair. Senjata saya adalah kata-kata. Untuk diplomasi, untuk melemahkan semangat musuh, untuk mengejek musuh, itu skill saya. Kalau duel, ya." Safiyah berkata, "Kau punya pisau? Pisau tidak?" Hasan berkata, "Ya, saya punya pisau nih. Untuk apa? Mau saya bunuh nih." Kaget Hasan. "Ya udah, hati-hati ya, Bu ya." Safiyah ngambil jalan belakang, muter. Pisaunya diselipkan di pinggang. Lalu dia mengambil balok kayu. Ketika sudah dekat ke mata-mata Yahudi, dia pukul. Jatuh tersungkur, ya, masih mau berdiri, oleh Safiyah ditusuk. Kemudian dipenggal. Lalu setelah itu ngapain? Itu kepalanya digelindingkan dari lubang tadi. Menggelindinglah kepala tadi ke 9 orang yang menunggu di luar. Maka 9 orang ini lompat, lari, terbirit-birit ketakutan. Kembali ke kampung mereka, perpemukiman Quraidah, Bani Quraidah di pinggiran Madinah. Kembali ke benteng mereka sambil berkata apa? Sungguh Muhammad menyisakan di dalam benteng-benteng mereka prajurit-prajurit tangguh. Kepala kawan kami barusan menggelinding di depan kami. Padahal yang membunuh siapa? Nenek-nenek. Nah, setelah
tidak kita pun tahu juga. Lahirlah dari sang ibu Sofiyah seorang prajurit tangguh yang bernama Zubair. Next, keislaman Zubair. Hawari Rasulullah ini dilahirkan 28 tahun sebelum hijrah. Masuk Islam di Mekah saat berusia 15 tahun melalui perantaraan Abu Bakar Siddiq. Ya. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama, keislaman para sahabat baik dari kalangan orang Quraisy maupun dari kalangan Buddha mesti akan memicu konflik, yaitu penyiksaan. Penyiksaan. Zubair pun tidak luput dari penyiksaan ini. Ketika dia sudah memeluk agama Islam, maka temannya menarik tangan Zubair, kemudian digulung pakai tikar. Ya kalau bahasa kitanya apa? Klosok ya. Kalau bahasa Jawanya klosok. Kalau bahasa Indonesianya tikar. Dan tikarnya terbuat dari apa namanya? Tumbuhan ya. Dari akar atau dari daun-daunan atau dari serabut batang. Ya artinya kalau kena api langsung apa? Kebakar. Maka pamannya ini menggulung Zubair dalam tikar tadi, ya. Kemudian bagian luar tikar ini dipanaskan api, dinyalakan api sehingga apa? Pertama Zubair merasakan panas, yang kedua asapnya bikin sesak napas. Ya, panas satu, yang kedua sesak napas. Sambil dipukul itu. Keluar nggak dari agama Islam, keluar nggak dari agama Islam, kembali nggak ke agama nenek moyang, kembali nggak ke agama tradisi luhur. Namun berkat didikan keras dari ibunya, ya, Zubair bin Awam sama sekali tidak gentar dengan ancaman sang paman. Zubair berkata, selama-lamanya aku tidak akan kembali kepada kekufuran, selama-lamanya. Setelah disiksa sedemikian rupa, beberapa hari, akhirnya Hamzah mendatangi orang-orang paman-paman Zubair yang menyiksa dia. Ya, di antaranya ada di situ Abu Lahab, ya dari sisi Abdul Muthalib dan seterusnya. Karena Hamzah yang datang, ya saling otot di sini tarik-tarikan, akhirnya si Zubair bisa dilepaskan. Lalu Hamzah berkata kepada Zubair, sungguh engkau adalah anak muda yang bermental baja. Sungguh engkau adalah anak muda yang bermental baja. Dipuji, Zubair nggak terbang. Dipuji, Zubair tidak. Kenapa? Karena yang memujinya ini gurunya langsung. Ya, kata Zubair, demi Allah, engkau yang menjadi teladanku, engkau yang menjadi contoh. Ya, tentu kisah selengkapnya bisa Anda baca di situ. Di antara keistimewaan Zubair, Zubair adalah seorang sahabat yang berhijrah 2 kali. Ya, Zubair seorang sahabat yang berhijrah 2 kali, yaitu ke Habasyah dan ke Madinah. Zubair ketika tetap bersikukuh mempertahankan keislamannya, ya, saat orang-orang Quraisy semakin parah, akhirnya beliau bersama beberapa kaum muslimin berhijrah ke Habasyah. Ya. Yaitu hijrah ke Habasyah yang pertama dan yang kedua. Kemudian Zubair pula ikut hijrah ke Madinah. Jadi Zubair termasuk sahabat yang mengikuti 2 hijrah. Wallahu ta'ala a'lam. Nah sekarang kita akan berkisah keberanian Az-Zubair ibnul Awwam. Keberanian sang Hawari. Dikisahkan bahwasanya ketika Zubair bin Awam sedang berada di rumahnya, sedang mandi,
Tiba-tiba ada suara teriakan dari sekitar jalan di rumahnya, yaitu ucapan qatala Muhammad, qad qutila Muhammad, qad qutila Muhammad. Sungguh Muhammad telah terbunuh, sungguh Muhammad telah terbunuh. Zubair yang sedang mandi, dia lupa dengan auratnya. Dia lupa dengan badannya, dia lupa dengan pakaian. Dia langsung keluar menghunus 2 pedang sekaligus. Kanan kiri pedang, gak ada ceritanya. Kanan pedang, kiri tameng gak ada. Bagi dia pedang-pedang. Pertahanan terlebih adalah menyerang. Ya, skema ofensif. Total football. Maka Zubair kemudian menenteng 2 pedang. Dia adukan pedangnya ini ke bebatuan tanah Mekah sehingga memicukan api sambil berjalan cepat. Kemudian berkata, "May yaqtul Muhammad?" Siapa orang yang telah membunuh Muhammad? Siapa orang yang telah membunuh Muhammad? Ketika dia lagi sibuk mutar-mutar itu nyari orang pelaku pembunuhan ini, berpapasan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabi dalam keadaan masih hidup, walaupun ada luka-luka gitu ya, Nabi masih hidup. Satu riwayat mengatakan Nabi tidak terluka, ya ini dipilih oleh Ibnu Ishaq. Namun di riwayatnya Al-Waqidi Nabi terluka. Tapi di sini yang saya pakai riwayatnya Ibnu Ishaq, ya. Nabi hidup dan tidak terluka. Ya. Maka melihat Nabi ini selamat, Nabi tapi juga heran melihat Zubair nenteng pedang nggak pakai apa-apa di badannya. Maka Nabi bertanya kepada Zubair, "Wahai Zubair, what happened to you? Ada apa denganmu ini?" Zubair menjawab, "Ya Rasulullah, tadi aku mendengar kabar bahwasanya engkau sudah dibunuh oleh seseorang." Lalu Rasulullah balik bertanya, "Lalu kira-kira kalau memang aku terbunuh, apa yang akan kau perbuat, wahai Zubair?" Zubair menjawab, "Aku akan membunuh semua penduduk Mekah." Maksudnya semua orang kafir. Baik yang membunuh maupun yang tidak membunuh. Karena apa? Yang tidak membunuh pun sebenarnya berhasrat dan mendukung pembunuhan ini, kan begitu. Jadi akan tak habisi semua orang Mekah kafir ini. Maka Rasulullah SAW gembira dengan perlindungan dari Zubair ini, mendoakan kebaikan dan keberkahan untuknya, ya. Kemudian berkata, Isa punya hawari. Hawari Isa kan ada 12 atau 14 ya. Allah Ta'ala bersih pada para ulama. Hawarinya Isa di Maryam. Kalau Isa punya 14 hawari, aku cukup 1, kata Nabi. Yaitu Zubair bin Awwam. Dan Zubair orang yang pertama kali menghunuskan pedang di jalan Allah dan menghunuskan pedangnya sekaligus. Jadi Zubair adalah kesatria 2 pedang, bukan kesatria bergitar ya. Ya gitar buat apa jihad? Nggak bisa. Next. Sebelum kita bahas kedudukan Zubair, kita ceritakan sedikit di antara kisah perjuangan Zubair bin Awam di medan jihad. Di Perang Badar. Waktu itu ada seorang jagoan pedang Quraisy. Orangnya sangat besar. Saking besarnya nih orang, gagang pedangnya itu hampir sama panjangnya dengan pedang. Biasanya kita kalau pedang kan gagangnya segini, pedangnya panjang. Ini enggak, saking besarnya genggaman tangan dia, besarnya orangnya, itu gagang pedang hampir sama dengan panjang pedang. Dan seluruh badan kesatria ini tertutupi apa? Baju besi. Tidak ada prajurit kaum muslimin yang berhasil mendekati dia. Mau dekat, ditebas pedang. Mau dekat, ditebas pedang. Mundur pasukan itu, kocar-kacir, ngadu kepada Rasulullah. Ada apa? Itu loh, tuh orang. Tidak ada di antara kami yang bisa menghadapi dia. Maka Rasulullah panggil, Zubair, handle. Zubair, kau handle lah tuh orang. Karena tadi Zubair kan mengawal tenda Nabi kan?
Nah, Zubair, kau keluar sebentar, tolonglah beresin itu suara. Zubair kemudian berdiri, kemudian mengambil tombak. Lalu dia pacu kudanya. Nah, Zubair adalah seorang penunggang kuda yang ulung, pemanah yang ulung, penombak yang ulung. Bagaimana hendak melawan seorang prajurit yang jago kuda sekaligus jago pedang dan tombak? Susah. Ini ibarat seorang prajurit yang naik mobil tank, lalu tembakannya selalu akurat. Wah, ini gimana mau ngelawannya? Tentu berat. Maka Zubair bin Awam kemudian memacu kudanya, awalnya pelan, terus kemudian kencang, mengitari pasukan yang sedang berperang. Sambil mencari celah, kapan orang ini bisa ditombak. Anda kalau megang tombak sambil berdiri, itu udah pegal, karena berat. Kayunya berat, mata tombaknya besi berat, sehingga mengganggu keseimbangan tubuh. Apalagi memegang tombak, memanggul tombak sambil di atas kuda. Apalagi kudanya bergerak, apalagi kudanya kencang, apalagi kuda bergerak sambil muter. Ini lebih sulit lagi. Itu baru megangnya. Bertambah sulit kalau megangnya di atas kuda sambil berdiri. Dan bertambah sulit lagi kalau harus melempar tombaknya. Bukan cuma megang, tapi melempar tombaknya. Ini adalah tingkat kesulitan seorang prajurit yang paling hebat. Maka ketika kuda sudah lari kencang, ya, lari kencang, Zubair melihat, ada satu celah yang bisa saya tombak. Yaitu apa nih? Di antara dua mata, di antara dua alis, ya. Ketika dapat titik bagus, view bagus, Zubair yang sedang melaju, kuda kencangnya dan dia berdiri di atas sambil memanggul tombak, itu tombak dilepas. Sehingga tombak tadi melesat kencang tepat, shoot on target. Akurasi 99. Kena nih. Maka prajurit itu langsung tersungkur jatuh. Boom. Pontang panting, kemudian pasukan Quraisy mendapati jagoan mereka mati gara-gara ditombak oleh Zubair bin Awam. Ya, ini diantara keberanian seorang Zubair. Kemudian juga kita bahas kedudukan seorang Zubair bin Awam. Ya, kedudukan seorang Zubair bin Awam. Yang pertama, Zubair bin Awam, enggak saya tuliskan ya. Zubair bin Awam adalah satu di antara 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang masih hidup udah ada. Ya, nih surgamu nanti sini. Dan kau sudah dijamin masuk surga. Yang kedua, Zubair adalah orang yang pertama kali menghuduskan pedang di jalan Allah. Bahkan menghudus pedangnya sekaligus 2. Yang ketiga, Zubair adalah hawarinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pengawal pribadi. Dari Jabir bin Abdullah, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hari perang Ahzab. Di hari perang Ahzab. Jadi hari perang Ahzab maksudnya selesai perang menjelang sore, kaum muslimin mau kembali ke Madinah, ke dalam Madinah maksudnya, ke rumah-rumah mereka. Ya, Ahzab kan digali di pinggiran Madinah, bagian utara. Maka ketika kaum muslimin sudah istirahat capek itu habis perang Ahzab, Jibril datang kepada Nabi berkata apa? Wahai Muhammad, bagaimana mungkin seorang prajurit perang meletakkan tombak dan pedangnya sementara perang belum selesai?
Rasulullah berkata, mana lagi perang yang harus kami jalani? Azab sudah selesai. Kata Jibril, Bani Quraidah, mereka pengkhianat. Maka hari ini juga harus dikipas. Selesaikan hari ini. Sebelum mereka mengumpulkan kekuatan. Habisi sekarang, di tengah-tengah mereka takut. Kenapa? 10.000 kok lulu lantak ya. Makanya kesempatan emas. Mental mereka masih down, sikat sekalian. Ini orang Yahudi Bani Quraidah. Maka Rasulullah SAW yang bajunya masih berpeluh dengan keringat debu, lelah, yang ngantuk, lapar. Sampai beliau ganjal perut beliau dengan 3 buah batu. Atau 2 buah batu. Ya, tapi Jibril menyuruh apa? Berangkat lagi perang. Sekalian yang Quraidah dihabisi. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, siapakah di antara kalian yang mau menemaniku berdiri untuk memerangi Yahudi Bani Quraidah? Karena waktu itu sebagian sahabat masih lelah luar biasa. Gimana nggak lelah menggali parit sepanjang 7,5 kilometer, 7,5 kilometer dengan tangan kosong. Kalaupun alat cuma 1-2 orang yang punya. Kemudian dalam parit tadi sekitar 3 meter sampai 4 meter. Kemudian lebar parit tadi 5 sampai 6 meter. Gimana? Waktu itu juga para sahabat kelaparan, nggak makan. Tapi nggak makan 2 hari, 3 hari. Digali selama 6 hari. Non-stop. Maka letih luar biasa. Letih luar biasa. Tiba-tiba Rasulullah katakan apa? Siapa yang akan menemaniku memerangi orang-orang Yahudi Bani Quraidah? Ternyata yang pertama kali merespon langsung adalah Zubair. Ana ya Rasulullah. Rasulullah tanya lagi, siapa yang mau menemaniku? Zubair berdiri, ana ya Rasulullah. Ditanya sekali lagi, siapa yang mau menemaniku? Zubair berkata, ana ya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, Hawari. Inilah Hawari. Ya. Nah, istimewa berikutnya, malaikat Jibril tampil dengan fisiknya Zubair bin Awam di perang Badar. Ya. Malaikat Jibril turun menyerupai Zubair bin Awam. Dikisahkan bahwasanya ketika persiapan perang Badar, ini masih persiapan pasukan ini, menata pasukan tengah, sayap kiri, sayap kanan. Zubair Nabi tempatkan di sayap kanan. Pemimpin sayap kanan. Ya. Pemimpin sayap kanan. Maka setelah Zubair ditempatkan di sana, Nabi mau siap berangkat ini, mau siap maju. Tiba-tiba Nabi melihat Zubair di sebelah kanan beliau. Nabi kata, wah Zubair, kan sudah saya kata, kau daerah sana. Kau mimpin pasukan sebelah sana. Lalu kata orang ini, aku bukan Zubair. Aku bukan Zubair. Ini Anda kalau ngalamin kayak gini, udah dejavu namanya. Ya kalau istilahnya. Bukan tadi di sana, kok udah di sini. Kayaknya ini terjadi. Tapi nggak pakai teknik teleportasi ya. Ini ternyata apa? Malaikat Jibril atau malaikat yang lain turun ke bumi untuk menjadi pembela pasukan kaum muslimin dalam rupanya siapa? Zubair bin Awam. Ini merupakan keistimewaan ya. Ada seseorang yang diserupai oleh malaikat. Ini keutamaan loh. Ya. Allah Ta'ala a'lam. Keistimewaan Zubair yang lain adalah Zubair menikah dengan wanita kesatria juga. Ya. Zubair adalah seorang kesatria. Dia menikah juga bukan dengan wanita sembarang, yaitu Asma binti Abu Bakar. Seorang kesatria juga. Seorang wanita tangguh. Apa kisahnya? Ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah, hari-hari hijrah beliau, Abu Jahal CS mendobrak rumahnya Abu Bakar, mencari Abu Bakar dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebetulan yang membuka pintu adalah Asma. Asma. Maka Abu Jahal berkata, mana si Muhammad itu? Mana si Muhammad? Katanya Asma, saya tidak tahu. Ini bukan bohong ya. Bukan bohong, ini namanya kalimat tauriah. Yang memang benar Asma tidak tahu. Karena apa? Nabi kan tidak mau memberikan kabar kepada mereka, Nabi di mana? Ya, atau Nabi sudah di mana posisinya? Tidak ada kabar. Maka Asma mengatakan saya tidak tahu. Lalu Abu Jahal menampar pipinya Asma sampai berdarah. Jatuh anting.
Ini menyebabkan apa namanya kemarahan para sahabat Ansor dengan perlakuannya Abu Jahal. Jadi Asma berani menantang siapa? Abu Jahal. Kemudian setelah Abu Jahal pergi, datang pula Abu Quhafah, ayah dari Abu Bakar. Kakeknya Asma sudah tua, matanya sudah apa namanya? Sudah nggak bisa melihat, paling melihat 10-20% saja. Nggak jelas. Sang kakek yang dapat kabar bahwasanya Abu Bakar kabur membawa harta, kasihan sama cucunya, meskipun kakeknya ini masih kafir ya. Katanya kepada cucunya, aku dengar, kakek dengar, ayah kalian ini, bapak kalian ini pergi. Katanya Asma, betul wahai kakek. Aku dengar pula, dia bawa pula semua hartanya. Kasihanlah kalian ini, nggak punya apa-apa. Nggak ada ditinggalkan yang kepada kalian sesuatu apapun. Katanya Asma, nggak betul itu, kek. Ada kok peninggalan ayah kami. Mana? Nah, sini dulu, kek, duduk. Asma kemudian, jadi orang-orang Arab dulu ya, bahkan orang-orang Yaman sampai sekarang itu kalau meletakkan barang-barang mereka itu dinding rumah mereka, ya kan tanah liat ya yang dibentuk, kemudian dibentuk apa lubang yang menjorok ke dalam persegi atau bulat. Nah disitulah dimasukkan barang-barang, ditutup dengan kain. Jadi itulah yang dilakukan Asma. Dia ambil bebatuan, lalu dia taruh di lubang tadi, dia tutup dengan kain. Sang kakek yang sudah buta dituntut, nih loh kek, peninggalan ayah kami itu masih banyak kan? Nah sang kakek yang memegang itu dikiranya itu harta yang banyak, kakeknya senang. Oh ya, berarti kalian aman lah ya, katanya kakek. Lihat bagaimana Asma ini menjadi apa namanya wanita yang tangguh, nggak cengeng. Lu bapak kami ini tapi enggak. Wanita yang tangguh. Kemudian Asma pula yang dijuluki dengan Zunnutiqain, yaitu orang yang wanita yang memiliki 2 ikat pinggang. Jadi ketika mau mensuplai makanan kepada Abu Bakar dan Nabi di Gua Thur, Asma merobek selendangnya jadi 2, satu untuk ikat pinggangnya, satu untuk memanggul makanan. Ya. Nah, dari pernikahan Zubair dengan Asma, ini pernikahan selevel. Kesatria dari kalangan laki-laki, kesatria dari kalangan wanita. Laki-laki tangguh dengan wanita tangguh. Menikah. Bibit unggul ketemu. Apa hasilnya? 3 anak lelaki unggul. Bahkan 4. Ya. Abdullah ibnu Zubair, Urwah ibnu Zubair, Mus'ab bin Zubair, Sa'ad bin Zubair. Abdullah bin Zubair bin Awam menjadi khalifah di masa mendatang, sekaligus ulama. Urwah bin Zubair bin Awam menjadi ulama. Mus'ab menjadi prajurit. Hamzah, anak keempat Hamzah, bukan Hamzah. Anak keempat Hamzah bin Zubair menjadi prajurit. Dan keempat mereka ini wafat di medan syahad. Masya Allah. Jadi, yang saya katakan tadi, anak singa yang gagah, yang tangguh hanya akan terlahir dari sepasang induk yang tangguh. Maka carilah bibit-bibit yang tangguh. Kalau belum ada, Anda menangguhkan diri Anda. Anda mengkesatriakan diri Anda. Melatih agar dapat yang selevel. Ada pepatah Arab mengatakan, pilihanmu menunjukkan kualitasmu. Ya, pilihanmu menunjukkan kualitasmu. Ya, sebagaimana kuliahlah. Pilih jurusan, pilih fakultas. Menunjukkan kualitas Anda. Semakin sulit jurusan dan fakultas yang mau dimasuk tadi, menunjukkan kualitas Anda seperti itu. Sama seperti pemilihan pasangan hidup. Ya, pilihan Anda menunjukkan kualitas Anda. Wallahu ta'ala alam, barakallahu fiik. Silakan bertanya. Baik, terima kasih Ustadz. Mungkin selanjutnya seperti biasa kita lanjut ke sesi tanya jawab. Ya, mungkin dari jamaah yang ada
Yang ingin bertanya, monggo silahkan bisa langsung unmute dirinya, langsung bertanya kepada Ustadz, atau bisa juga melewati chat room yang tersedia dan menuliskan pertanyaan di sana. Atau bisa langsung dikirimkan kepada saya melewati chat. Oke, kita tunggu. Gimana? Ada pertanyaan? Sepertinya belum, Ustadz. Oh, ini begini, Ustadz. Ada pertanyaan. Dari ikhwan kita ada izin bertanya, Ustadz. Bagaimana cara mendidik generasi yang tangguh dan berani memperjuangkan agama Islam? Gitu, Ustadz. Iya, kalau untuk keberanian ketangguhannya sudah tadi ya, bagaimana cara Sofia. Nah, masalahnya berani ini nggak cukup. Karena preman pun berani. Ya, tukang begal pun berani. Rampok pun berani, ya kan? Masalahnya keberanian di jalan yang benar, ya, gimana? Nah, bahwasanya di antara kemunduran anak muda zaman sekarang adalah mereka tidak bangga dengan agamanya. Ya, mereka tidak bangga dengan syiarnya. Mereka tidak bangga dengan syariatnya. Mereka merasa minder, merasa malu kalau menggunakan dan menampakkan identitas keislaman di komunitas. Ya, mereka malu, anak muda itu malu menunjukkan identitas sebagai identitas berupa pakaian, ya berupa janggut dan sebagainya di tengah-tengah komunitas. Padahal para pendosa aja berani loh, pede menampakkan dosa mereka. Coba dah lihat, para pendosa itu para fajir, mereka pede menampakkan, bahkan menceritakan dosa yang barusan mereka kerjakan tadi malam. Wih, tadi malam bro, ani nyewa PSK, wah. Ini orang fajir berani loh menampakkan, sama seperti grup WhatsApp. Ya, di grup medsos gitu ya. Kalau orang-orang pede mensyiarkan kebatilan, kenapa Anda nggak pede mensyiarkan al-haq? Tentunya dengan cara-cara yang halus ya, main cantik lah, bukan main gerasa gerusuk. Karena bukan apa namanya, bukan kedudukan kita untuk main gerasa gerusuk. Tentu ada level-levelnya. Ada orang yang main gas langsung karena memang dia berkedudukan, dia punya kemampuan, dia punya posisi, dia punya wibawa demikian. Kalau kita kan nggak bisa. Maka bagaimana pemuda-pemuda sekarang? Maka yang pertama kita sadarkan mereka tentang kemuliaan Islam. Yang kedua, kita sadarkan pula mereka tentang betapa agungnya para pemuda yang bangga dengan agama Islamnya. Makanya Rasulullah SAW bersabda apa? 7 golongan yang Allah lindungi pada hari kiamat. Salah satunya apa? Salah satunya. Warajulun wa syababun nasya'a fi ibadatillah. Yaitu anak muda yang tumbuh kembang masa mudanya itu dalam rangka ketaatan kepada Allah. Ini yang perlu disadari pada anak-anak muda. Ya, masa mudanya itu akan Allah banggakan di hari kiamat ketika masa mudanya dipakai dalam rangka ketaatan kepada Allah. Kemudian apalagi kiat-kiat agar anak-anak muda ini punya ghirah dengan keislaman. Ya, nah, mereka yaitu diberi kesempatan mereka untuk berkiprah. Ini contoh nyata ya. Kebanyakan masjid-masjid kampung itu dari mulai ketua takmir, wakil, bendahara, imam, azan, iqomah, itu semua kan udah orang bau-bau kemenyan, bau-bau remason, bau minyak urut GPU, iya kan? Nah coba yang azan, anak mudanya banyak, itu baru yang azan, yang imam juga gak kalah ngeri. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya gimana coba? Anak muda tidak dikasih wadah. Akhirnya mereka mencari wadah yang lain. Nongkronglah mereka di kafe, di karaoke. Kenapa? Mereka tidak diberi kesempatan. Padahal anak muda kan waktu mereka luang, tenaga mereka banyak, ide mereka seger-seger. Yang tua-tua, pembangunan masjid, panitianya KB wong tua. Akhirnya gimana coba cara bangun masjidnya? Galang dana di perapatan.
Dan galang dana di mana? Di perapatan. Bawa keranjang ini. Ibu infak untuk ya saya nggak nyalahkan Bang. Ya ini kan nggak zamannya lagi kayak begini. Zaman sekarang sudah apa? Serba digital. Pembangunan masjid, orang nggak perlu lagi turun ke jalan, bikin proposal digital, macam-macam sebar, ya, bikin platformnya sendiri, bikin fanpage-nya sendiri, sehingga bikin program sendiri, sehingga orang-orang akan melihat, oh masjidnya makmur, bantuan cepat. Ini nggak di perempatan masih begini, seharian paling dapat 200.000. Kenapa? Karena anak muda tidak dilibatkan. Maka kiat agar anak muda itu ghirah dengan Islam adalah libatkan mereka pada kelembagaan-kelembagaan agama Islam. Ya, tapi Ustaz, namanya anak muda kan kadang garis gurusu, kadang keliru. Ya, justru disitulah mereka belajar keliru. Karena apa? Karena nanti ada yang meluruskan dari kalangan orang alim. Kalau mereka kelirunya di diskotek, siapa yang meluruskan? Germo, mucikari. Ya, Allah Ta'ala. Next. Cek. Iya. Halo. Ayo. Silakan. Baik Ustaz. Ini ada pertanyaan lagi. Dari akhwat sepertinya ini. Oh ya. Izin bertanya. Minta tolong Ustaz bisa tolong jelaskan bagaimana maksud dari mencari pasangan sekufu itu. Oh iya. Yeah. Sekufu itu selevel. Yeah, mungkin terinspirasi dari pepatah orang Arab tadi ya, pilihanmu menunjukkan kualitasmu. Ya benar tadi, sepertinya itu tadi. Iya, sekufu itu artinya selevel, yang setara, yang setingkat. Anak kuliahan, cari anak kuliahan. Ya, ikhwan yang kuliahan, cari akhwat yang kuliahan. Bukan berarti nggak boleh ikhwan kuliahan. Ustaz, istri saya harus mendidik anak-anak saya lah. Cari yang santriwati, yang mondok, biar bisa mentarbiah anak-anak saya. Kalau urusan cari nafkah, udah saya insya Allah cukup. Nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman saya sarankan, kalau pengen dapat yang solihah, tapi dari kalangan mahasiswi juga. Ya, kenapa? Karena nanti di rumah tangga kan banyak komunikasi. Ya, 80% rumah tangga itu kan isinya komunikasi. Baik komunikasi lewat mata, ya kan, lewat lisan, lewat sentuhan tangan, lewat senggol, lewat cubit-cubitan, dan seterusnya, semuanya komunikasi. Bahkan jima pun merupakan komunikasi. Maka ketika suami istri ini beda background, suami lagi ngetik nih, aduh, ini Excelnya kok error ya? Bunda tahu nggak? Aduh, Bunda dulu nggak belajar itu, nggak nyambung nanti, nggak terlalu nyambung. Jadi saya maksud selevel itu ya, kalau Anda anak kuliahan, carilah yang anak kuliahan, biar ketika ngobrol agak nyambung. Maka saya kurang setuju ada ikhwan yang baru-baru semangat belajar agama, Ustaz, ini udah kebetulan nikah. Oh oke, nggak apa-apa. Tapi Ustaz, cari yang premium quality lah. Masya Allah ya. Mau yang kayak gimana? Kalau bisa yang hafizah Ustaz. Masya Allah. Berapa juz? 30 lah. Ente juz 30. Dari aduha lagi. Bukan dari aman, dari aduha lagi. Itu pun nggak lancar, lupa-lupa ya. Ini nggak pas menurut saya. Kenapa? Karena yang namanya seorang hafiz atau hafizah, apapun aktivitas dia, sebisa mungkin itu sambil murojaah. Kan nggak lucu nih, dia lagi istri lagi potong-potong sayur, ngoseng tempe gitu kan, dia lagi hafalan. Waqala Musa Rabbana innaka ataita fir'auna wa malahu zinatan wa amwala. Saya lupa. Surah Al-Ankabut itu lanjutannya apa ya? Karena suaminya nggak pernah baca Quran dan nggak hafal Quran. Aduh, Al-Ankabut itu emang nama surah yang nggak nyambung nanti. Kenapa? Kabelnya nggak sama. Koneksinya jack kabelnya itu nggak nyambung. Jadi selevel itu ya dari sisi ekonomi, dari sisi strata pendidikan, status sosial, fisik, ya, wajah, nggak jauh-jauh amat. Ini sekufu. Ya, rupa. Ya. Anda kalau wajahnya 6,5, cari akhwat yang 6,5 atau 7 lah. 7,5 maksimal. Jangan nyari 9,5. Kenapa? Nanti Anda dikira supirnya. Ya. Atau ikhwan yang terlalu ganteng. Ya kan? 9,6. Wow. Tapi cari istri yang ya maunya saya yang
Atau ikhwannya 9,4, mau nyari istri yang 4,9. Ini juga nggak nganu ya, karena wanita itu baperan. Kalau cowok dibilang, kamu supirnya ya, masih cuek. Karena laki-lakinya sifatnya cuek. Beda dengan perempuan. Istri gue ini, ya ampun, tak kira asisten rumah tangga. Nah ini wanita itu gampang hancur hatinya. Kenapa? Baperan. Ya, jadi cari yang apa? Selevel suku dalam artian, ya, face, fisik, status sosial, ekonomi, nasab, ya, kemudian status apa, kepemahaman agamanya, ya, setingkat lah, jangan terlalu jauh. Boleh mencari, bisa saya pengen yang sedikit di atas saya, boleh silakan, tapi jangan terlalu jomplang, ya, Allah Taala. Oke, Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Mungkin bisa, ini tinggal ada 2 pertanyaan sepertinya Ustadz, mungkin bisa diringkas biar mencukupkan waktunya. Untuk pertanyaan mungkin ini yang tadi bertanya duluan, izin bertanya Ustadz mengenai penghundusan pedang oleh sahabat Zubair tersebut ketika tahu Nabi wafat, tidak. Apakah bisa jadi dalil untuk hukuman bagi orang yang mencemooh Nabi Ustadz? Terima kasih. Ya. Ittifaq semua ulama, orang yang mencaci Allah dulu ya, mencaci Allah. Kalau dia taubat, taubatnya dianggap diterima. Ya, dia tidak dihukum, asal taubat. Beda dengan pencaci Rasulullah SAW ketika beliau sudah wafat. Kalau Rasulullah masih hidup, ada yang mencaci beliau, Rasulullah kan bisa memutuskan, dihukum atau tidak. Tapi kalau mencaci Rasulullah SAW, Rasulullah sudah wafat, maka ittifaq semua ulama, pelakunya ini dibunuh, baik bertaubat atau tidak. Karena apa? Karena Nabi udah nggak bisa membela. Nabi sudah wafat, maka umat yang membela. Bahkan Syekh Mubil ya, memfatwakan, bolehnya dilakukan pembunuhan secara diam-diam kepada para pelaku pencaci maki Rasulullah SAW. Tapi pelan-pelan ya, pembunuh bayaran gitu, nggak apa-apa, halal. Halal. Karena apa? Darah Nabi, kemuliaan Nabi sangat mulia. Ya. Maka orang yang merendahkan Nabi seperti si Apollo kemarin, si kakek tua bangke itu, ya, yang sudah bau tanah itu dipenggal nggak apa-apa, halal. Ya. Atau si Muhammad Amin yang tinggal di Belanda, saya tinggal di Belanda, kalau tinggal di Jogja udah saya sikat itu. Karena tinggal di Belanda dia, ya kalau ketemu bantai udah selesai. Ya, halal darahnya. Wallahu ta'ala. Udah. Masih ada lagi? Terakhir ya? Tes halo. Ya. Masih ada Ustadz, mungkin satu lagi. Ya, terakhir. Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya terkait kalimat tauriyah itu bagaimana? Dan pada waktu kapan saja kita boleh menggunakan kalimat tauriyah tersebut? Tauriyah adalah sebuah ungkapan yang beda antara maksud si pengucap dengan apa yang ditangkap oleh orang mendengar. Tauriyah adalah sebuah seni mengungkapkan suatu kalimat, ya, sebuah seni untuk mengungkapkan suatu kalimat, beda antara yang dimaksud oleh pengucap dengan yang ditangkap oleh pendengar. Dalam rangka apa? Di antaranya dalam rangka untuk menyelamatkan diri, keamanan, ya, atau dalam rangka untuk menjaga emosi seseorang. Seorang dokter, dia sebaiknya menguasai teknik tauriyah. Untuk apa? Untuk menjaga kondisi kejiwaan pasien. Jadi kalau pasien yang sudah tiba-tiba dia periksa gitu ya, ternyata sudah stadium 4, kan nggak etis seorang dokter bisa pasien, oh ya ada stadium 4 nih, udah mau mati. Ya, tapi gunakanlah kalimat-kalimat yang tauriyah. Ya, baru nanti next levelnya dijelaskan kondisinya yang demikian. Jadi untuk tahapan pertamanya gunakan kalimat tauriyah dalam rangka untuk nggak langsung ngedrop gitu mentalnya. Setelah itu baru sampaikan, ya, selang baru seminggu atau 2 minggu baru sampaikan hasil akhir dari diagnosa Anda adalah sudah seperti ini, perkiraan menurut ilmu kesehatan, umur Anda tinggal sekian bulan. Ya, jadi jangan langsung direct. Kenapa? Meruntuhkan mental pasien. Ya, jadi seorang tenaga medis juga baik ini, skill tauriyah ini sangat dibutuhkan bagi para tenaga medis. Ya Allah Ta'ala alam, saya akhiri sampai di sini karena saya ada acara lagi maghrib. Subhanallah mudika, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Saya izin lift ya. Jazakallah. Ayo. Oke. Ya, alhamdulillah Kismis pada hari Kamis ini telah selesai, dan nanti untuk pertanyaan yang mungkin belum dijawab, nanti mungkin dari pihak Kismis akan langsung meng-WA langsung ke Ustadznya. Oke, nanti mungkin bisa dijawab melewati akun Instagram dari Jemaah FKWI. Oke, alhamdulillah mungkin seperti itu saja Kismis pada hari ini. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan jika kami dari panitia Kismis selaku panitia Kismis ada melakukan kesalahan, kami mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk peringatan terakhir tadi yang belum absen silahkan absen di chat room biar nanti dan kita kirimkan untuk klaim buat dicatat rekap SKP.